Pas dinyobain, anjing enak banget. Aku buka tangkinya kan, ke bensinnya, basi lu. Tai. Basi. Dia Dimarahin. marah nggak? Gini nggak dia? Gofar masukin Mbak Gadis Otomotif. Masih dalam rangka mempertampan Ahmed. Nama mobilnya Ahmed. Iya, namanya Ahmed. Temennya. Enggak. Tahu kan? Saya tahu. Iya. Enggak, Romin. Film kampus itu kan. Ya, Iya. saya tahu. Lanjut ya guys, ke otomotif yuk. Gitu. Cluenya nih, cluenya. Gue nggak tahu lagi apa. Rubi. Jangan. Kita pengen kenalin Danila ini ke Andi. Iya. Sebenarnya udah sempat ketemu ya? Udah sempat ketemu. Ketemunya di sebuah toko musik. Iya. Iya. Iya, ternyata ide produser juga. Gua kenal lakinya. Iya. Sering dibantu lakinya. Kemarin dia nggak bisa kesini ya? Nggak bisa dia kerja. Kerja. Iya. Oke. Andi yang nolongin mobilku. Oh. Mobilnya Wandi. Aku lihat pas Gofar kesini Iya. sama mobilnya. Video yang mana ayo? Yang pokoknya waktu itu dia sama mobilnya aja. Iya. Banyak. Dia datang ke sini. Aku tahu tempat ini deh. Iya. Pas kamu syuting sama mantanmu itu ya. Iya. Zam. Oh iya. Jadi orang kan kado. Dia Jangan. sendiri ya. Lama tuh. Nah, dari situ hubungan aku dan Andi semakin terjalin erat, Oh, rekat. gitu. Pada akhirnya kesini terus. Danila kemarin bilang penyakit mobil apaan? Kopling nggak enak. Kopling nggak enak. Apa? Eh, Tadi getar. Tadi getar. Apa lagi? Iya, kopling. Terus katanya apa? Engine mounting. Engine mounting. Jadi mounting. Itu gue nggak ngerti itu kayak Rana yang Tapi hebat sih cewek manual. Itu. Itu sih cewek Itu. manual. Terima kasih untuk Gofar juga karena Gofar aku pengen nyari mobil nih, tapi yang manual apa ya? SUV apa Kenapa ya? manual? Nah, Di Biar antara sibuk semua aja. kata dia biar sibuk. biar sibuk. Iya. Biar sibuk. Kan kerja udah sibuk ya. Kata dia gini, aku tuh manual biar nggak overthinking. Hah? Maksudnya apa sih, Dan? Kan kita sibuk gini. Teralihkan. Sibuk terus. Iya juga ya. Boleh. Tapi itu Bener. jawaban tolol apa bagus ya? Ini bagus. Ini bener juga Solusi ya. buat perempuan Jakarta Iya. nih. Overthinking. Karena kalau macet kan kita nahan setengah kopling. Satu netral. Bener Pantes. juga Pantes ya. dari kesini ya. Pantes awet koplingnya. Nah, ngomongin kopling. Ah. Sebenarnya kalau di macet tuh yang bagus gimana sih, Di? Kalau manual? Ya. Sebenarnya kalau manual ya ibaratnya kalau macetnya stuck banget ya netral aja sih. Tapi sebenarnya gantung atau setengah kopling bahasa orang-orang biasa, menurut gua nggak apa-apa juga sih, nggak masalah. Tapi ya abis itu ngelihat durasi lah. Kalau kita gantung udah terlalu lama, kan dia makan kan kerja Iya. di dalamnya. Ya itu nanti kadang-kadang nih cewek terutama ya misal ngerasain yang manual juga kadang tanjakan jeruk purut nih misal. Oh Kan ya. epic tuh ya, lumayan ekstrim. Nahan terus di situ karena dia takut kalau rem tangan, dia nahan. Lama-lama bau tuh gosong. Oh, iya. Itu banyak tuh case-nya kayak gitu cewek. Aku nggak mau nahan capek. Nah habis. Nah kalau di jeruk purut misal gimana? Rem tangan. Berani? Enggak, gani. Wah, gue Dan di tekniknya malah bagus males berarti. justru nahan. Oh benar. Kecuali benar. kayak misalnya ada puter balik terus agak nanjak gitu tuh. Nah itu Iya, paling iya, iya. gue sih keringet dingin sih tuh. Gua Tanjakan juga jeruk sih. purut, macet. Oke, rem tangan. Pas dia maju, berarti kan harus digas dulu kan? Iya, itu mainin itu. Set baru Seru, enggak? Gofar. Iya Bener deh, sih, seru Gofar. iya. Berarti memang petualang. Petualang. Iya, nahan atau nggak nahan sebenarnya itu pilihan sih. Pilihan. Cuy, 40.000 kilometer. Iya, makanya hebat sih. 40.000 Kan, 2014. Wow. Ini dari tangan pertama atau enggak? Tangan pertama. Lo beli dari baru? Enggak, sorry. Maksudnya user. Oh, Jadi langsung tapi dari dia user. user pertama gitu. Oke. Nah, pas dulu ngambil kilometernya di 22.000. Jarang dipakai. 22.000. Ger banget sih. 2014. Cuman ya itu memang jadinya beberapa komponennya Ah. ada yang apa ya ke bawah waktu gitu. Iya. Kelamaan diem ya. Iya, Ya. kita baru ganti ini link stabilizer tadi.
Oke. Nah kakaknya sih kayaknya udah aman. Cuma kayaknya untuk rem-rem nanti lu cek aja Boleh. tuh. Nah, sekalian. Ya kita inilah ibaratnya 40.000 tapi mobilnya 2014 gitu Iya. kan. Udah lama juga. Terus kayak mungkin rem belum kecek nih semua, kita cek lagi semua rem, terus servis berkala lagi nih semua, ganti oli, tune up semua segala macam, busi kita cek semua sektor aman. Yang harus diganti kita ganti aja. Iya. Tuh. Permajaan ringan lah jatuhnya. Iya. Awet. Amet jadi enak lagi. Soalnya tadi gigi 1 ke 2 ya? Dan Iya, 1 ke 2. Dari netral ke 1 aja tuh kayak deret gitu. Padahal Oke. jadi kayak harus kenceng banget gitu Kak ngegasnya. Gasnya harus dikencengin. Kalau nggak dia geter banget. Kayak mau mati gitu mesinnya. Ah. Tapi dia udah ganti kopling sebetulnya. Harus dites sih nanti sih harus Tes ya? dites. Iya. Tapi kalau sampai bahasanya bisa juga ruang bakar kotor. Kalau kayak gitu ini belum tentu kopling nih. Iya. Oh. Belum tentu kopling. Misalnya ketika kita mau ibaratnya nih laju pertama, pembakarannya kurang, kotor. Harusnya mobil udah zeng, ini terhambat gitu. Mungkin dulu pas nginep pas mobilnya diem lama, bensinnya basi misal, udah Iya, kelamaan tuh. iya. Bahan bakarnya kotor segala macam. Terus dinyalain pertama ya ruang bakarnya kotor pasti. Tempat dia memproses bensin ketemu udara jadi tenaga. Nah bensinnya kalau nggak bagus dulu nih, selama mobil itu diem di rumah tuh yang dari orang yang lama. Nah itu yang kadang-kadang bikin keraknya tuh banyak di Jadi- dalam. Black ya. Jadi Ah, bensin flek. bisa basi dan Bisa. Aku pernah ya Aku udah baru lama tahu nih loh mobil bensin nih. bisa basi. Pas dinyobain anjing enak banget. Aku buka tangkinya kan ke bensinnya basi lu. Tai. Basi. Dia Dimarahin. marah nggak? Gini nggak dia? Marah. Marah dong Bensin. gitu loh. Masa bensinnya buang ke muka? tapi harus dicoba sih. Coba Harus dulu. dicoba. Kita coba dulu. Coba. Sama oli-oli Transmisi. Transmisi. Semua harus Bisa cek juga lagi. tuh ya? Bisa juga. Wah, bisa juga. Iya. Oke, oke. Nah, ini terakhir servis kapan? Kayaknya awal tahun ini deh, kalau nggak Januari, awal Februari. Januari. Kayaknya udah saatnya dia. Udah saatnya sih, 6 bulan sih di Jakarta cukup sih. Iya. Nah, engine mounting nih, kayaknya engine mounting geter Mana nih. sih bagian engine Engine mounting? mounting itu mana ya? Depan sini deh. Ini satu. Nih. Nih, kayak gini karet nih. Mountingnya yang dia mount yang Karet. dia pegang mesin. Oh, oke, Iya, oke. dia tuh Ini. ada karetnya. Iya, itu karet. Ini karet nih. Biasanya ada belah-belah atau geter mesin. Iya, kelihatannya fisiknya aman nih, tapi secara fungsi Ini K20 ya? K20. Apa tuh K20? Kode mesin. Kode mesin. Yang berarti? K20 berarti 2000 cc. Ya. K24 jadi ada mesin Apotek. Honda tuh bukan Apotek. Bener. beli amoxilin. Bener. K20, 2000 cc, K24, 2400. Iya. Oh, oke. K itu tuh kode ada D, ada B gitu. Oh. Kalau Brio Jazz tuh L. L15, L13, L12. Kayak emang karena Kodenya, Brio ya? emang kodenya. Emang kode. Ini K20. Oh, oke. Gitu. Banyak yang bilang mesin badak nih K20. Badak. Dan ini kan ibaratnya dari Gen 1 juga udah ini mesinnya kan. Fundamentalnya sama semua. Oh. Mirip. Nah, ini mounting nih. Yes. Nih. Jadi mounting Biar tuh nggak jadi- yang giniin ya, yang megangin gitu Dipegangin, ya? tapi karet. Ah. Biar nggak geternya tuh diredam. Diredam. Oke. Makanya Udah. kalau karetnya udah getas, ya dia mesin yang harusnya geternya keredam sama dia fungsinya udah berkurang. Oh. Bisa-bisa kalau udah hancur banget, dan itu banyak case-nya. Orang nggak peduli sama engine mountingnya, karetnya bahkan udah robek atau apa ya udah bunyi. Mesinnya tuh kita ngelihat gini udah goyang, udah berisik banget sebenarnya karena udah besi ketemu besi bisa. Nah, jadi tuh sebenarnya solusinya adalah perawatan dan kalau nggak enak Iya. dikit bawa. Oke. Nggak enak dikit bawa. Ada kayak suara-suara dikit, nggak enak dikit mending bawa. Karena kalau didiemin menjalar lebih cost money lebih ntar. gede lagi. Iya. Iya, duitnya lebih gede lagi. Kayak kesehatan aja ya. Iya, Betul. kayak nggak enak dikit, periksa nggak enak Sebenarnya dikit tidur. sering-sering ini sih, kayak misalnya baru keluar komplek ya, atau baru keluar daerah rumah kan masih belum keramai kayak gini ya, masih senyap, buka kaca sih, ada polisi tidur, dengerin. Karena kebanyakan CR-V ini kan udah termasuk mobil nyaman ya, mobil nyaman yang perdamannya juga bagus. Kalau kaca ketutup, pintu ketutup, damai di dalam Iya, sebenarnya iya. gitu. Nggak kerasa, padahal ternyata di luar nih, ketika ada jalan jelek, ada polisi tidur tuh bunyi sebenarnya. Nah, kamu ini dan apa ya? Lebih peka sama bunyi-bunyian. Iya. Kalau bunyi dikit, tandain. Kayaknya berasal dari mana tuh? Nanti kontak dia. Kayaknya ada bunyi-bunyi gini nih. Karena tuh bunyi-bunyi itu pertanda pastilah. Oke. Misalnya rem juga paling sering tuh orang rem ya, paling khawatir biasa orang sama rem. Jadi misal
sebenarnya wajar habis hujan kena becekan kan, kena Iya. becekan terus kayak remnya bunyi hit hit gitu. Sering nggak? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Iya. Nah, sebenarnya itu biasa. Tapi kalau orang yang udah peka atau khawatir banget, kadang-kadang selang 1-2 hari masih ada tuh. Biasanya nelpon tuh atau langsung ke sini. Aku berkali-kali lagi kan. Tapi aku pikir Ger. kasih apa namanya minyak di situ nggak apa-apa. Enggak ya? Kok minyak? Minyak itu Bener. biar Piringan. kayak gagang pintu kan dikasih. Kasih WD. Kasih WD. Tapi nggak aku kasih minyak. Tapi pas dia bilang, kok ini ya? Aku kasih minyak aja kali ya. Cuman nggak pernah aku apa-apain. Oh, oke. Aku pikir si rem situnya. Enggak, itu kan Common kalau di logic bawah ya? sini ada. Enggak sih, logik gue doang sih itu kayaknya ya. Ya itu sistem rem lah. Itu kan Oke. ada disc brake namanya piringan gitu, Iya. ketemu kampas. Kalau kotor nih habis becekan atau habis apa, dia beradu ada kotoran bunyi. Iya. Makanya basah pun bunyi. Di, nanti dicek juga di piringannya gelombang apa enggak? Iya sih. Iya. Kalau udah sering bunyi. Ini sering bunyi nggak hitungannya? Cara rem? Beberapa kali aja. Pas Kadang-kadang habis hujan enggak. gitu. Malah kadang nggak habis hujan juga suka bunyi. Ya udah, itu saat. Kayaknya piringannya gelombang ya? Iya, Kayak apa sih? gelombang. Pengen tahu dong biar nggak bawa Disc brake. amat Di gitu. dalam brake. sini. Nih, Kelihatan nih. Nih. Ini disc brake tuh. Oh, ya, ya, Itu ya. ada gelombang ini dan Di dalamnya? Apa dari depannya Permukaan, nih? permukaannya. Kayak gitar bengkok ya? iya benar Ini kayak kan gitu kelihatan nih, bego. udah Oke. bergaris nih. Tuh, ada jalurnya tuh, kelihatan nggak? Iya, iya. Kelihatan. Nah ini kampasnya nih di dalam sini. Oh. Yang ngejepitnya. Jadi Iya, iya, ketika iya, kamu iya. nginjek rem, ini Iya, ngejepit. ngejepit. Iya, oke, Betul. paham. Bayangin kalau kotor kayak gitu. Oke, oke. Mau coba bersihin? Gimana caranya? Jangan. Serius, gimana Serius, caranya? serius. Dulu tuh aku waktu punya disuruh bawa mobil sama mama, hal yang pertama dia lakukan adalah lu poles semua mobilnya sendiri manual. Oh iya. Disuruh sama mama gitu, kalau lo mau punya mobil, lo harus bisa poles semuanya dulu, tapi manual. Itu dulu deh, kebersihan luar dulu. Sama Mama Ika. Iya. Kok tahu? Gue Akrab. sama teman-temannya tahu. Ya, oke. bersahabat Sahabatan ya. Supel, pakai supel. kepompong. Boleh. Apalagi kira-kira keluhannya? Tadi pas ngomong rem jadi keinget ada rem. Iya, iya. Sisanya sih itu doang, si kopling tuh cukup mengganggu, Kak. Tapi kalau kayak belum pernah, misalnya gitu, sempat di Rotary ya? Iya. Rotary, AC aman semua? Aman. AC aman. Oh, AC-nya itu tuh dia apek. Oh, oke. Apek akhirnya dibersihin Bersihin. evaporator, Iya. terus diganti filter kabin. Doi jagonya sih. Iya. Jagonya. Iya. Doi jauh. Abis ini kita pengen lampu nanti dikoyong. Waduh. Iya. Sama klakson kuntilanak. Klakson hilang-hilangan ya? Bukan hilang. Hilang sama Oh, sekali? Iya. Kenapa tuh? Jadi Di, bisa sementara nggak, Di? Bisa, Klakson. nanti cek deh. Iya. Nanti cek. pokoknya waktu itu lagi di jalan, terus tiba-tiba pas aku belokin dia bunyi sendiri dan bunyinya lama kayak 3 menit. Nah, itu Oh, kenapa tadi? bunyi 3 menit terus mati. Justru itu biasanya Gitu-gitu. alarm konslet. Tapi alarm katanya konslet. lempengannya tuh nempel gitu. Oh ya, iya Pak. bisa. Akhirnya Kalau klaksonnya switchnya nempel dicabut. dong. Oh Jadi- dicabut. Cuman Nanti cekin dia. Iya. kemarin klaksonnya ada di dashboard. Sekarang nggak tahu di mana. Dilepas. Dicopot Oh, kan kalau dicopot. nggak takut bunyi. Saya udah 2 kali Kak kejadian kayak gitu. Akhirnya jadi musuh masyarakat kan di jalan. Kalau klakson nyala mulu kan panik. Waduh, itu Aman, nyebelin aman. sih. Pokoknya Iya. semua aman. Nyebelin Padahal sih. kitanya gini ya. Iya. Udah cekin dia. Aman, Cekin dia. aman. Ini kelihatan sih semua kering semua. Kalau jumlah karet di ini itu bagian sini doang Kak. Banyak yang mounting Banyak. tadi ada Oh, satu dua, oke, tapi oke, nanti oke. kita cek semua. Iya. Nih biasanya nih kalau mobil lama nggak kerawat, di sini udah Rembes. udah rembes nih oli nih. Paling gampang lihatnya gitu aja. Ini kering nih ya. Kering. Di Kayaknya sini mesin nih, masih aman, nih, Dan. belepotan. Kan ini head cylinder namanya. Ini tutupnya. Ini di dalam sini udah ada oli nih. Jadi ibaratnya kalau di sini sealnya rembes, olinya udah belepotan di sini keliling. Tapi ini bagus dong Kak. Bagus, Nggak bagus. Enggak. Nanti kita cek semua. Iya. Kita inepin mobil Danila disokin. Lagi. Yoi. Ya, nanti kita Ahmed. lihat hasilnya seperti apa ya. Ahmed. Ya, thank you semuanya. Kita Thank mau cabut dulu. Nanti kita langsung lanjut hasilnya kayak gimana di YT Auto Service. Sekot. Ahmed, a.k.a. mobilnya Danila Riyadi, CR-V Gen 4 manual, udah kelar. Kelar ya. Andi, jagoan gua. Kelar. Ternyata yang geter-geter Iya. bukan kopling, Bukan. tapi apaan? Jadi abis pada balik nih, Iya. ini kita ngetes nih satu-satu. Iya. Gue pengen tahu, karena kan kita mungkin terima mobil manual kan dikit ya hari gini. Iya. Rata-rata matic. Coba tuh semua. Karena gua biasa manual, gue takut gue nggak sensitif. Semua nyoba, Tony, mekanik 2. Lo coba, ini dari kopling bukan? Kayaknya enggak deh pak.
Terus gue lapor dulu ke Danila, gue WhatsApp dia, gue tanya deh historinya sebelumnya. Itu langkah pertama gue tuh, langkah pertama gue biar nggak kejauhan gitu ngerjain. Terlepas paling utama sebenarnya kemarin mesin tuh udah goncang banget sih, goyangnya tuh parah banget. Karena kalau dicek satu-satu ternyata 4 titik mounting ini semua udah getas. Jadi makanya mesin tuh udah goyang. Itu termasuk yang membantu. Nah, tapi pas balik lagi pas gua kontak Danila, coba lihat service recordnya deh. Dari awal lo pegang mobil ini, yang which is itu tahun 2022 kata dia. 2022 akhirnya ada tuh nemu satu rekor di bangsa bulan Juli, bulan 7, bulan 8 tahun 2022 itu ganti kopling set bang di salah satu bengkel resmi lah, ada ganti kopling set. Makanya gue terus waktu itu kilometernya masih 20.000 sekian, sekarang baru 40.000. Kayaknya nggak ada yang perlu dipertanyakan tentang kopling. Akhirnya kita beresin dulu masalah mounting, tapi balik lagi ngelihat goncangannya terus ngelihat getarannya. Gue ngerasa ini ada yang nggak wajar deh. Kayaknya kalau kita langsung ke mounting, ada hal kecil yang kelewat nih. Gue tanya lagi dan terakhir servis kapan? Servis berkala. Ternyata tahun ini, masih bulan Januari atau Februari sekitar situ deh. Masih baru ya gue bilang. Tapi enggak deh, gue tetap berprasangka buruk atau baik ya. Cek dulu semua tune up. Akhirnya gue menemukan nih. Nomor 1 begini cuy. Busi. Jadi getaran itu salah satunya adalah akibat selain mounting, tapi yang lebih epic itu sebenarnya pincang bang. Yang selama ini nggak lo rasain ini di nomor 1. Businya. Pincang. Jadi kayak kemarin udah mounting, tapi gue kayak masa segininya sih gitu. Gue ngerasa udah, meskipun udah servis ya, gue kayak anak-anak dari coba bongkar dulu semua masalah ruang bakar nih terutama. Gue ngerasa ini ada yang nggak wajar dari ruang bakar. Nah, busi juga engine mounting ada berapa biji tuh ya? Engine mounting 4 biji? 4. Semuanya getas? Semua getas. Nah, itu masalah. Ya karena mobil 2014. Betul. Kilometer rendah. Udah, kelar. Kalau nggak salah dan gelap tuh perpindahan gigi tuh nggak enak. Apa mungkin dari getaran kali dari dia? Dari getaran. Itu ngaruh banget sih. Karena pincang barengan mesin sambil goncang. Gimana sih? Kita merasa kayak nggak smooth sama sekali gitu. Nah, lu rasain tuh perpindahan gigi aman sekarang? Sekarang aman banget. Nah, ini dia nih. Masalah 1 udah kelar. Engine mounting diganti baru? Ganti baru semua. Apalagi? Tune up semua? Mounting, tune up, ganti oli, transmisi. Pokoknya ini udah kita refresh lagi loh semua. Sektor permesinan dan ruang bakar semua. Jadi udah enak lagi sih semua. Dan kemarin kita cek sih, mostly yang memang yang karet-karet banyak yang kalah sih semua. Beberapa selang juga kita ganti kemarin, yang udah putih-putih. Jadi si mounting itu karetnya kan harusnya hitam ya. Itu warnanya udah burem memang. Udah mendekati abu. Udah mendekati abu-abu semua. Nah itu tuh masalah tuh emang tuh. Kadang-kadang orang nggak tahu ya. Gue tuh dari dulu emang selalu aware sama engine mounting. Apalagi kalau beli mobil second, gue ngerasain dulu karena kalau beli engine mounting kan harganya lumayan ya. Apalagi ganti semua. CR-V gue tuh ganti sampai transmisi itu yang gue bawa kali lu kan. Itu banyak banget tuh. Dan gue sih jujur ngerasa ini sebenarnya kemarin lebih besar pincangnya daripada mountingnya. Kalau gue. Mountingnya memang udah kena, udah getas semua, digerakin pakai obeng gini aja nggak pakai tenaga, udah oblak. Lembek lah, lembek banget karet. Tuh, Ahmed udah enak. Enggak, sekarang kita video call Danila nih. Dan Ahmed sudah enak. Pilot. Ahmed udah enak, Ahmed. Gimana itu dia katanya Ahmed? Kenapa? Busi pincang ya dia. Pincang. Jadi makanya kayak busi pincang. Kayak berasa berbet kan kemarin. Jadi kayak mau mati itu. Bentar, gua udah video record tuh ya belum ya? Gimana sih cara video record? Oh, belum. Bentar. Intinya Ahmed udah enak. Gara-gara businya beginian itu, pincang. Karatan. Sama engine mounting semua diganti. Berapa biji, Di? 4-4-nya semua. Jadi udah nggak ada getar lagi. Iya, lagi flu dia, nggak bisa datang. Lagi sakit. Iya. Kelihatan emang. Tapi yang penting mobilnya sehat. Meskipun orangnya lagi sakit. Aman Dan ya? Ya. Gofar, Tani, makasih banyak ya. Ya. Perawatannya gimana, Di? Bilang sama Danila. Pokoknya nanti ya. Abis ini ya 6 bulan sekali udah kesini harus wajib biar udah kecek semua problemnya apa nggak ada lagi. Jadi rutinnya nanti kesini aja.
6 bulan sekali kesini ya. Oke, oke. Aman pokoknya. Biar Ahmed ganteng. Ya udah Danila. Bye-bye. Istirahat ya. Bye. Dadah. Sama-sama. Bye-bye. Nah, kelar udah. Andi, thank you banget. Hey. Thank you banget. Biar syahdu ya. YT Auto Service. Ya enggak, kesini. Kalau mobil lu bermasalah atau nggak enak langsung bawa ke YT Auto Service. Tapi ini tuh balik ke yang lu pernah bilang ya bang. Apaan? Gue inget banget lu tuh kayak sering ngingetin kita kan harus sensitif sama bunyi-bunyi, Bener. rasa-rasa. Bener. Itu sih. Frekuensi tertentu tuh harus peka. Nah yang busi ini menurut gua ada di situ tuh posisinya. Kemarin pas gue lagi bawa sama Danila di samping, gua aja yang merasa di sampingnya bukan yang bawah ya. Udah, wah ini engine mounting nih dan kena nih. Ada bunyi gini. Iya banget, banget. Nah itu tuh. Sama Terus ya, dibetah lagi. dan diterusin. Iya. Nah masalahnya juga kemarin kita analisa kenapa busi satu karatan. Berarti Oke. kan dalam tanda kutip pasti ada air yang masuk kalau karat. Iya. Kita nggak tahu tuh kemarin gimana ceritanya. Betul. Mungkin Bu, dia nyuci mobil kali ya, nyuci mobil ngangkat. di sini dicuci Iya, juga. dari kolong mungkin dari kolong Iya. ada air ngendap atau gimana ya gitu. Ini tuh busi itu penting, salah satu faktor yang penting dalam mobil karena apa? Busi lu nggak sempurna, pembakaran lu nggak sempurna. Pincang. Nah, pincang daripada Akhirnya. mobil lu pincang. Neng cek busi lu, jangan diamplas. jadi ganti semua kan akhirnya. Padahal masih bagus hitungannya, cuman udah Iya. karat mau ngapain kan? Iya. Semuanya. YT Auto Service. Nggak? Farilman. Gila, mobil Danila Riyadi CR-V Gen 4 udah syahdu. Ini Gen 4, Gen 1, Gen 2 ada semua. Ini Gen 2 nih, Gen 2. Oh, Gen 2 ini. Gen 2. Sono Mobil ada Gen Gilang 2. tuh, Gilang tuh. Gila. Tuh, mobil Gilang. Gilang Baskara. Si Arfi semua nih. CR-V Geng. Hai, CR-V Geng. Terima kasih Andi, YT Auto Service. Thank you, Om Yudi juga terima kasih. Mobil Danila ganteng, kita antar dulu. Sebelum kita antar, kita ganti kaca film dulu ya. Sabi. Jadi terima kasih buat semua yang udah nonton Seketumpat episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, Andi pamit. Salam jumpa ke jepit, bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Kalau diem bang sebenarnya, Oke, kita getar, kayak naik getar. bom bongkar sebenarnya Iya. gitu RPM yang rendah ya. Justru ini kayak mobil mau mati rasanya sebenarnya. Cuman mungkin Danila nggak ngerasain tuh. Oke. Engine Jadi dia jadi mounting. sensitif nih abis ini nih. Iya, getar-getarnya berasa. Iya.